sama Bruder Suster. Kalau mau bertanya supaya mudah mengaturnya, mohon direct message ya, langsung japri ke chat ke Aptik Jakarta atau Aptik Sekretariat. Nanti biar diatur sama teman-teman panitia. Terima kasih pada panitia telah membantu kita. Baik, monggo Bu Lucia, silahkan waktu untuk 25 menit ya Bu. Ya, terima kasih Pak Bobi. Selamat pagi Bapak Kardinal, Monsinyur Edward, Romo Gandhi, Romo Bagus, dan Bapak Bobi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lucia Ratih Kusuma Dewi. Saya dosen di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Dan terima kasih sekali atas undangannya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, Romo sekalian, suster juga, dan semua para pegiat pendidikan, ya para pendidik. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing ya tentang saya diminta pagi ini untuk mendiskusikan tentang peta jalan pendidikan Indonesia gitu. Nah, memang seperti tadi sudah dihantarkan oleh Bapak Bobi, saya dengan banyak teman sebenarnya di riset klaster pendidikan dan transformasi sosial di Departemen Sosiologi menulis buku berjudul Pendidikan untuk Apa dan untuk Siapa? Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Ini ya bukunya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan dan ingin mendapatkan buku ini dan kesulitan bisa email juga ke saya supaya bisa saya kirimkan. Baik, saya izin share ya. Silakan Ibu. Sudah terlihat, Bapak? Sudah terlihat? Ya, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dari undangan Romo Gandhi ini judulnya Peta Jalan Pendidikan untuk Siapa dan Kemana. Nah, Bapak Ibu, pada pertengahan tahun 2020, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan dokumen Peta Jalan Pendidikan Indonesia 15 tahun ini, 2020 sampai 35. Dan dokumen ini itu beredar ke publik di dunia maya dengan keterangan di halaman pertama pojok kanan atas itu keterangannya draft belum final gitu. Draft belum final di dalam kotak merah. Dan dalam dokumen awal ini bahkan juga tertulis dokumen rahasia. Kemudian setelah sejak menyebar banyak khalayak telah menganggap bahwa dokumen ini adalah kontroversial ya. Lalu juga banyak kritik dari berbagai perspektif, baik teknis maupun substantif, dan juga kritik dari berbagai pihak, itu yang melayangkan adalah para akademisi, aktivis, pegiat pendidikan, praktisi pendidikan, budayawan, agamawan, dan seterusnya, pokoknya banyak dikritik gitu ya. Nah, kritik yang paling mendasar dari para akademisi terhadap dokumen ini adalah bahwa tidak terdapat naskah akademik gitu yang menjadi pijakan dasar sebenarnya dari peta jalan pendidikan. Sehingga sebenarnya peta jalan ini tidak didasari oleh penelitian yang mendalam tentang situasi dan kebutuhan masyarakat dan tidak didasari oleh argumen akademik yang kokoh. Jadi dengan kata lain, apakah sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik nih? Tanda tanya besar. Dan hingga saat ini setelah 2 tahun berselang sejak pertama beredar, naskah ini juga tidak kunjung datang dan kita mungkin hanya dapat lagi-lagi mengkritisi dokumen yang mungkin sangat mempengaruhi berbagai perubahan dalam dunia pendidikan kita di 15 tahun ke depan gitu ya.
Nah, walau begitu, sebenarnya apa saja yang sudah ada di dalam peta jalan pendidikan itu sudah banyak diterapkan, seperti Merdeka Belajar, lalu kemudian juga termasuk berbagai macam aturan-aturan baru ya, profil pelajar Pancasila, seperti Bapak Ibu banyak di sini para guru juga yang datang ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai diskusi ini nanti dengan menguraikan secara singkat apa saja yang menjadi isi inti dari peta jalan pendidikan. Lalu dari sini nanti kita dapat memetakan sebenarnya untuk siapa peta jalan pendidikan ini dibuat dan kemana pendidikan Indonesia ini sebenarnya akan diarahkan. Di bagian selanjutnya, saya akan mendiskusikan bagaimana peta jalan ini mempengaruhi perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan secara luas. Dan kemudian di akhir presentasi saya, ini juga termasuk catatan kritis ya, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian untuk merefleksikan bersama kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh institusi-institusi Katolik dalam menyikapi perubahan yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan di masa yang akan datang. Baik, saya akan mulai dengan cepat saja. Ini ada 3 bagian peta jalan. Jadi Bapak, Ibu, Romo, Suster yang belum membaca dokumen peta jalan, ini hanya saya coba ringkas saja ya. Ada 3 bagian dalam peta jalan pendidikan itu. Pertama adalah menjelaskan tentang tren global dan masa depan pembelajaran. Yang kedua, dia menggambarkan tentang pendidikan Indonesia dan tantangan-tantangannya yang menurut saya juga masih sangat kurang dielaborasi dengan luas gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bagian tentang isi peta jalan itu sendiri. Nah, bagian pertama ini tentang tren global dan masa depan pembelajaran ini kurang lebih sebenarnya mau menjelaskan tentang latar belakang yang bersifat global dari penyusunan peta jalan pendidikan. Jadi beberapa hal yang dipaparkan itu menyangkut perkembangan teknologi, perubahan demografi dan sosiokultural, dan ada juga perubahan berkait dengan lingkungan dan sumber daya alam yang sedang terjadi secara global, yang ini juga didorong oleh perubahan struktural karena pandemi. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa cara bekerja pada masa depan itu sebenarnya akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah kognitif dan sosial itu akan menjadi semakin penting dan kebutuhan keterampilan fisik itu akan semakin berkurang karena digantikan oleh teknologi ya. Dan Indonesia ini diprediksi juga akan mengikuti perubahan global ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian kedua itu menjelaskan tentang situasi pendidikan di Indonesia saat ini. Di bagian ini dikatakan bahwa angka partisipasi siswa di Indonesia itu sebenarnya terus meningkat. Kesenjangan yang tersisa berada di tingkat prasekolah dan pendidikan tinggi yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kesenjangan akses pendidikan. Dikatakan juga bahwa walau kesenjangan semakin mengecil, namun hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, walaupun ini sudah ada partisipasinya meningkat tadi ya, kurang berkualitas yang disebabkan oleh rendahnya kualitas guru, lalu infrastruktur yang kurang memadai, kesenjangan pada tata kelola pemerintahan terkait pendidikan. Nah, khusus untuk perguruan tinggi, masalahnya ada di kurangnya kualitas pembelajaran yang disebabkan oleh kurangnya kualitas pengajar. Lalu juga kurikulum dan program yang tanda kutip perlu diperbaiki gitu ya. Lalu kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha, nah ini, serta kesenjangan antar daerah. Bagian ketiga, Bapak Ibu, ini menjelaskan tentang peta jalan pendidikan Indonesia 15 tahun ke depan. Jadi sistem pendidikan itu akan dibenahi dalam rangka membangun kompetensi utama SDM Indonesia yang unggul.
Jadi tujuannya itu SDM Indonesia yang unggul. Nah, yang dimaksud dengan SDM unggul itu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan sebagai pelajar Pancasila. Ini tidak ada penjelasan lebih lanjut ya, karena dokumen ini ditulis dalam bentuk PPT, sangat singkat-singkat dan tidak ada naskah akademiknya, jadi nggak ada penjelasan lah ya. Nah, dijelaskan di situ bahwa pelajar Pancasila ini mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah sangat terpapar ya dengan hal ini ya, karena sudah mulai diterapkan. Pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang memiliki 6 sikap ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini nggak ada nih di rumusan yang pertama. Lalu karena banyak protes gitu ya, adanya kan waktu dulu berakhlak mulia lalu ditambahkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Dan yang lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa strategi utama untuk mencapai visi tersebut itu adalah pelaksanaan program Merdeka Belajar gitu ya. Nah, Merdeka Belajar ini mencakup perubahan pada ekosistem sekolah, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian, serta dengan meningkatkan partisipasi sekolah di setiap jenjangnya. Nah, ini adalah 10 strategi Merdeka Belajar yang diungkapkan di dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Jadi 10 strategi tersebut menyangkut satu, kolaborasi dan pembinaan sekolah, sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah juga terpapar dengan hal ini, sekolah penggerak sudah mulai digalakkan. Lalu sudah ada programnya ya maksud saya. Lalu meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah termasuk kesejahteraan dan penghargaan pada kompetensi dan performa. Ini yang nanti akan berpengaruh pada Bapak Ibu guru itu mengisi borang-borang. Jadi Bapak Ibu guru sekarang banyak sekali harus ngisi borang-borang yang intinya adalah mau menilai kompetensi gitu. Jadi Bapak Ibu guru sibuk setiap hari untuk ngisi borang. Nah, yang ketiga, membangun platform pendidikan berbasis teknologi. Nah, ini nanti yang andalan utama Kemdikbud adalah nanti akan dibuat platform, diluncurkan platform ini ya, apa itu marketplace BOS gitu. Nah, jadi nanti siap-siap sekolah akan mulai dengan hal-hal yang sifatnya sangat apa ya bisnis gitu ya. Dan ini nanti juga akan pakai terminologi misalnya bisnis proses dan lain-lain. Jadi sekolah memang akan diarahkan untuk mengarah ke sana. Lalu memperbaiki kurikulum nasional pedagogi dan sistem penilaian. Sistem penilaian ini juga termasuk misalnya nanti ada itu ya penilaian yang diukur dari ukuran-ukuran internasional seperti PISA, TIMSS dan BRIL gitu ya. Terus kemudian macam-macam lah ya. Itu Mohon termasuk maaf Bu ya. Ratih, ada yang minta supaya di view PowerPoint-nya dijadikan Oh iya. display ya, karena mungkin terlalu kecil. Saya sih enggak sih, tapi mungkin teman kurang. Oh mau di display ya Pak? Display aja ya. Oh ini Oh, PDF kok ya? iya, maaf Oh ya. ya sudah. Ya, enggak. Ya, Terlalu. enggak. Ya kalau bisa dibesarkan dikit aja. Oke. Saya sih sudah cukup, tapi tadi ada yang bertanya. Sudah besar? Ya saya rasa sudah lebih besar. Mohon maaf Bapak Ibu Enggak Romo. apa-apa. Ya. Nah, lalu tadi ya, kemudian nomor 5 meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Nomor 6 itu membangun sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Nah, ini juga yang akan diubah sehingga mungkin nanti sekolah-sekolah Katolik juga menghadapi hal ini ya, fasilitas dan lain-lain itu harus menyesuaikan ya dengan yang dirumuskan.
lalu memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Artinya pihak swasta benar-benar diundang ke dunia pendidikan untuk ikut mendanai sebenarnya gitu ya. Nah, tapi memang problemnya adalah kalau sudah mendanai, apakah kemudian otonomi sekolah ini kemudian nanti akan tercabut atau tidak? Itu kan siapa yang bisa mengontrol hal itu ya. Lalu nomor 8, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini yang paling nanti akan tanda kutip dibisniskan gitu ya, dikomodifikasi. Lalu nomor 9, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Nah, ini aptik ya Bapak Ibu, terutama ini juga sekarang kita sudah mengenal perankingan universitas yang sebenarnya itu juga model dari liberalisasi pendidikan gitu ya. Dan dosen-dosen juga sudah dihadapkan pada berbagai macam borang untuk mengukur ini gitu. Dan juga kontrak kinerja yang harus dipenuhi untuk supaya universitas itu semakin dapat ranking yang tinggi gitu. Dan yang ke-10, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi yang lebih. Nah, ini kalimat bersayap tapi nanti kita akan telusuri lebih lanjut. Nah, terkait dampaknya itu tadi memang dampaknya sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi dari mulai pendidikan tingkat dasar sampai tinggi itu pasti akan terkena dampaknya karena ini merupakan sebuah perubahan yang sangat besar menyeluruh ya sifatnya. Saya ingin mengemukakan beberapa catatan kritis saya. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan Romo Bagus tadi ya. Ya nggak apa-apa, ini kan ini ya kita berdiskusi ya Romo ya. Ya, nggak Juga apa-apa. karena dokumen kita pelajari berbeda. Tapi memang nanti ada catatan-catatan juga terkait RUU Sisdiknas ya yang tadi dikemukakan. Nah ini jadi sebenarnya di dalam peta jalan itu referensi utama juga ukuran-ukurannya yang digunakan. Jadi dasar argumentasinya itu adalah analisis dari lembaga-lembaga ekonomi dunia dan lembaga-lembaga konsultan bisnis. Jadi OECD termasuk, PISA, TIMSS, dan PILS termasuk, World Economic Forums. Dan mereka itu pakai referensi utama adalah lembaga konsultan Kearney. Ya, di konsultan besar Kearney yang tentang bisnis itu di Amerika. Lalu The Bank Dunia, Reserve Bank of Australia, PBB, Economist Intelligence, saya sebutin semua ya, Economist Intelligence Unit, lalu Cisco, lalu Oxford Economic, yang sebenarnya itu semua mencerminkan ideologi di balik pembuatan peta jalan. Jadi ini adalah menurut saya ideologi neoliberalisme yang kental gitu ya. Yang kedua, pendidikan itu diarahkan kepada tujuan yang bersifat instrumental sebenarnya. Tadi Romo Bagus sudah menyebut seharusnya pendidikan diarahkan kepada yang memang bukan instrumental dan bukan neoliberal ya. Nah, tapi peta jalan pendidikan ini justru menyiratkan hal yang tersebut gitu ya. Pendidikan ini diarahkan kepada tujuan yang sifatnya instrumental lagi tadi pada itu tadi SDM unggul. Jadi intinya adalah mereka mau buat tujuan pendidikan adalah melahirkan SDM unggul dan memiliki apa yang dinamakan kompetensi global gitu. Nah, konsep SDM unggul ini sebenarnya meletakkan manusia ini menjadi unsur dari proses produksi yang diukur dengan nilai tukar berdasarkan kemanfaatannya. Nah, kalau kita tadi bicara tentang humanisme, nilai-nilai humanisme kemanusiaan, ini mana nilai humanisme kemanusiaannya gitu ya? Karena kita ini manusia hanya diukur dengan dia itu bermanfaat atau tidak gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan kompetensi global, yang dikatakan kompetensi global. Ini apa yang dimaksud dengan kompetensi global? Tidak dijelaskan. Jadi, kalau saya boleh mengira dan menebak dari semua hal yang ada ini, sebenarnya peta jalan pendidikan kita ini sangat bias kepentingan ekonomi global
yang memang mendasarinya. Yang ketiga, tujuan luhur pendidikan itu kan seperti tadi kita sudah bicarakan, termasuk Bapak Kardinal membicarakan hal ini ya. Itu kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu memerdekakan manusia lahir dan batin. Kalau menurut Tan Malaka misalnya mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan. Itu sudah semakin ditinggalkan dan tidak ada ini namanya semangat ini di dalam peta jalan. Jadi manusia ini semakin diarahkan untuk menjadi bagian dari pasar dunia yang kapitalistik, dan kalau misalnya dia itu tidak menjadi pelaku pasar itu sendiri, maka dia akan menjadi tenaga kerja. Mungkin ini kalau saya bisa highlight, tenaga kerja yang murah bagi pasar. Ibu Ratih 5 menit lagi. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang keempat, pendidikan ini juga tidak lagi menjadi sebuah institusi yang otonom karena dia itu sudah dipenetrasi oleh kekuatan pasar. Pemerintah ini seakan-akan ya, saya tidak menuduh, tapi dengan dokumen ini sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah bekerja sama sebenarnya sama pasar untuk, atau mungkin tidak sadar ya, tidak sadar bekerja sama dengan pasar untuk menjadikan pendidikan ini sebagai lahan bisnis. Dan dengan mengundang kemitraan dengan dunia bisnis misalnya, di dalam institusi pendidikan, ini sangat berisiko mencabut otonomi institusi pendidikan. Nah, tadi saya katakan pendidikan vokasi itu paling terdampak. Jadi kalau ada SMK-SMK yang swasta, yang dikelola secara Katolik, ini juga terdampak karena konsep link and match atau dikatakan sebagai pernikahan massal dunia kerja dengan pendidikan itu diterapkan di dalam kebijakan ini. Lalu juga pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi diukur dengan indikator kinerja utama atau IQ gitu. Ya. Dan dalam Merdeka Belajar itu juga meningkatkan hubungan dengan dunia kerja. Jadi yang di highlight bukan misalnya mahasiswa kemudian mengadakan pemberdayaan masyarakat, tetapi mahasiswa magang di sebuah industri, kan dunia industri yang kemudian juga digaji rendah ya di situ karena mahasiswa magang gitu. Nah, lalu jadi otonomi perguruan tinggi pada umumnya adalah terancam, dan di sisi lain ingin semakin, sebenarnya pemerintah ini justru ingin semakin melepaskan tanggung jawab pembiayaan dunia pendidikan. Nah, kemudian yang kelima, penekanan pada pendidikan berbasis teknologi digital ini juga mencerminkan bahwa peta jalan kita sebenarnya bias kelas menengah urban. Karena yang bisa mengakses ini adalah kelas menengah urban dan tidak sensitif pada kesenjangan digital yang masih besar di Indonesia ini ya. Yang keenam, berbagai macam konsep yang terlihat mewah sepertinya ya, seperti Merdeka Belajar, Pelajar Pancasila, kompetensi global, kebinekaan global, itu jadi tampak hanya menjadi seperti jargon karena tidak didefinisikan dengan jelas maknanya. Kemudian misalnya apakah Merdeka Belajar kita benar-benar merdeka, seluruh guru, dosen, para pengelola pendidikan kemudian memang merdeka, atau sebenarnya kita terkungkung dalam semua borang-borang dan peraturan-peraturan yang semakin ketat gitu ya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berefleksi bersama, nanti kita akan menggalinya dalam diskusi. Jadi pertama bahwa perubahan sosial masyarakat dunia karena revolusi industri 4.0 ini yang ditandai dengan kemajuan yang pesat dunia di dunia digital itu memang sebenarnya tidak terelakkan ya. Kita sudah memasuki pada sebuah fase perubahan dunia yang memang sudah berubah, mulai berubah. Dan ini menimbulkan disrupsi, perubahan yang cepat, yang tak terduga, macam-macam. Kita stres juga menghadapi ini. Tetapi sebenarnya apakah kita juga akan terhanyut dan semakin menyerahkan pendidikan ini pada kekuatan industri pasar kapitalis? Seharusnya tidak ya. Apa yang terjadi pada siswa misalnya bila mereka terlalu dipaksa untuk terus mengejar target-target pendidikan, untuk mengejar berbagai kompetensi yang dikatakan unggul itu, mengapa harus unggul gitu?
gitu kan? Bukankah itu justru akan menimbulkan permasalahan lain seperti misalnya menurunnya kebahagiaan, well-being, kekerasan, kompetisi yang semakin besar di antara siswa gitu ya, individu bukan individualis tapi egoistis ya. Lalu kesehatan mental juga, itu mahasiswa saya banyak banget yang sekarang itu mengalami problem kesehatan mental dan seterusnya ya. Dan yang kedua, refleksi kita adalah mungkin juga menyangkut bahwa sebenarnya masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan Indonesia yang harus dibenahi, yaitu menyangkut kesenjangan pendidikan, menyangkut akses dan kualitasnya ya, kesenjangannya, lalu kekerasan dalam dunia pendidikan, intoleransi, diskriminasi, dan banyak lagi gitu ya. Dan apakah tidak sebaiknya sebenarnya peta jalan ini fokus pada berbagai permasalahan ini gitu ya, dibanding mau mengkomodifikasi pendidikan besar-besaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu, refleksi yang ketiga adalah kita ini sebagai umat Katolik yang menyandang identitas Kristiani, apa sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk benar-benar dapat menjaga supaya institusi pendidikan ini tetap menjaga marwahnya untuk menciptakan manusia-manusia yang otonom, merdeka lahir batin, memiliki pikiran yang tajam dan perasaan yang halus. Kalau dalam bahasa Paulo Freire mungkin adalah konsientasi yang berkesadaran penuh, gitu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk pendidikan yang menumbuhkan rasa keadilan, kemanusiaan, kerjasama dan solidaritas seperti yang tadi dikemukakan juga oleh Bapak Kardinal. Baik, demikian Bapak Ibu, mungkin ini 3 pertanyaan saya yang bisa jadi diskusi kita selanjutnya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak moderator, Bapak Bobi.